Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah hutang. Hutang tidak bisa disepelekan karena merupakan sebuah dosa yang mana jika mati syahid pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin mati syahid di jalan Allah yang seharusnya langsung mendatangkan tiket ke surga ternyata malah tergantung hanya karena perkara ini? Ya, perkara mengenai hutang. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1886 dikatakan semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Yang berbahaya saat ini, hutang telah menjadi gaya hidup dengan adanya kartu kredit. Orang dirayu untuk lebih memilih berhutang daripada membayar lunas. Dengan iming-iming diskon sekian persen, semakin banyak orang yang terbiasa dengan gaya hidup yang penuh dengan hutang. Rumah didapat dengan hutang, mobil pun didapat dengan hutang, perabot dan mebel juga didapat dengan hutang, sampai baju serta makan pun semuanya diperoleh dengan berhutang. Akhirnya meskipun memiliki banyak uang tunai, orang akan lebih tergiur menggunakan kartu kredit yang tinggal digesek saja. Sebenarnya berutang bukanlah hal yang terlarang dalam umat Islam. Bahkan memberi pinjaman utang termasuk dalam kategori muamalah tolong-menolong. Akan tetapi ada hal buruk yang perlu diwaspadai dalam berhutang. Di antara lain, 1. Terjerat praktik riba. Waspadalah dengan riba yang terkandung saat kita berutang kepada pihak lain. Riba merupakan kelebihan pembayaran dari utang yang dipinjamkan. Jika kita berutang 1 juta tapi harus mengembalikan utang sebanyak 1.100.000, maka ada riba sebesar 100.000 dari transaksi tersebut. Bukankah saat ini praktik riba banyak kita temukan pada kartu kredit atau pinjaman berbunga lainnya? Padahal dosa riba sungguh tidak ringan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Terus hal buruk yang kedua yaitu kebiasaan buruk orang-orang yang memiliki hutang. Orang-orang yang memiliki hutang itu pasti memiliki kebiasaan buruk. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah oleh orang yang berutang adalah masalah kebiasaan buruk yang muncul akibat terlalu sering berutang. Kebiasaan buruk pertama adalah terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Apalagi jika utang sudah jatuh tempo tapi uang belum ada di tangan. Dari hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya apabila seseorang terlilit hutang, maka bila dipercaya ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan dipungkiri. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah menunda-nunda pembayaran hutang. Sekalipun sudah memiliki uangnya, maka orang yang berhutang mungkin akan mengulur-ngulur waktu untuk membayar hutang. Dalam Sahih Bukhari nomor 2287 dan Sahih Muslim nomor 1564 dikatakan mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Dan hal yang buruk lainnya yang banyak ditemui adalah tidak berniat membayar hutang. Dikatakan siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Terus yang ketiga, hal buruk yang akan terjadi kepada orang yang sering berhutang yaitu masih menyisakan utang ketika meninggal dunia. Dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai utang tersebut dilunasi. Nah, sahabat, oleh karena itulah jangan sampai kita meremehkan perkara hutang. Betapa besar dampak negatif dan kebiasaan berhutang apalagi jika utang telah menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, mungkin segitu dulu untuk penjelasan mengenai hal buruk mengenai kebiasaan berhutang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.